Sobat Manajemen, kali ini kita akan belajar salah satu materi manajemen operasional yaitu forecasting. Pengertian forecasting. Peramalan adalah suatu perkiraan tingkat permintaan yang diharapkan untuk suatu produk atau beberapa produk dalam periode waktu tertentu di masa yang akan datang. Oleh karena itu, peramalan pada dasarnya merupakan suatu taksiran, tetapi dengan menggunakan cara-cara tertentu, peramalan dapat lebih daripada hanya satu taksiran. Dapat dikatakan bahwa peramalan adalah suatu taksiran yang ilmiah meskipun akan terdapat sedikit kesalahan yang disebabkan oleh adanya keterbatasan kemampuan manusia. Peramalan juga bisa diartikan tahap awal, dan hasil ramalan merupakan dasar bagi seluruh tahapan pada perencanaan produksi. Pengertian peramalan atau forecasting menurut beberapa ahli. Yang pertama, menurut John E. Beagle, peramalan adalah kegiatan perkiraan tingkat permintaan produk yang diharapkan suatu produk atau beberapa produk dalam periode waktu tertentu di masa yang akan datang. John E. Beagle, 1999. Yang kedua, menurut Buffa, peramalan atau forecasting diartikan sebagai penggunaan teknik-teknik statistik dalam bentuk gambaran masa depan berdasarkan pengolahan angka-angka historis. Buffa S. Ilwood, 1996. Yang ketiga, menurut Makridakis, peramalan merupakan bagian integral dari kegiatan pengambilan keputusan manajemen. Makridakis, 1988. Yang keempat, organisasi selalu menentukan sasaran dan tujuan, berusaha menduga faktor-faktor lingkungan, lalu memilih tindakan-tindakan yang diharapkan akan menghasilkan pencapaian sasaran dan tujuan tersebut. Kebutuhan akan peramalan meningkat sejalan dengan usaha manajemen untuk mengurangi ketergantungannya pada hal-hal yang belum pasti. Peramalan menjadi lebih ilmiah sifatnya dalam menghadapi lingkungan manajemen, karena setiap organisasi berkaitan satu sama lain, baik buruknya ramalan dapat mempengaruhi seluruh bagian organisasi. Makridakis. Dan yang kelima ada menurut Muskashartini dan Al-Mahdi 2016. Dalam jurnal Pasti, forecasting adalah proses untuk memperkirakan jumlah kebutuhan di masa datang. Jumlah tersebut meliputi ukuran kuantitas, kualitas, waktu, dan lokasi yang dibutuhkan dalam rangka memenuhi permintaan barang atau jasa. Dan yang keenam, menurut Sofyan Deka, 2013, dalam buku perencanaan dan pengendalian produksi, forecasting adalah suatu kegiatan memperkirakan atau memprediksikan kejadian di masa yang akan datang. Selanjutnya yaitu tujuan dan juga fungsi peramalan. Yang pertama yaitu tujuan. Tujuan dari peramalan atau forecasting adalah untuk mengkaji sebuah kebijakan perusahaan yang berlaku pada saat ini dan juga di masa lalu, serta melihat pengaruhnya di masa yang akan mendatang. Untuk fungsi dari peramalan atau forecasting ini terlihat pada saat pengambilan keputusan, yang mana pengambilan keputusan yang baik adalah keputusan yang didasarkan atas pertimbangan apa yang akan terjadi pada waktu keputusan itu dilaksanakan. Selanjutnya adalah sifat-sifat peramalan atau forecasting. Sifat dari peramalan atau forecasting ini ada 5. Yang pertama yaitu melibatkan kejadian di masa depan. Forecasting ini dibuat untuk memprediksi masa depan, sehingga penting dilakukan dalam perencanaan bisnis. Yang kedua yaitu masa lalu dan masa sekarang. Perencanaan peramalan forecasting ini dibuat berdasarkan data masa lalu atau rentang waktu yang disesuaikan dengan kebutuhan analisis dan masa sekarang. Yang ketiga adalah racikan fakta dan data. Forecasting ini disimpulkan dari beberapa ragam opini, intuisi, prediksi, fakta, dan juga data-data yang relevan. Yang keempat yaitu diolah dengan metode pilihan. Yang dimaksud diolah dengan metode pilihan ini adalah disesuaikan dengan kebutuhan informasi. Yang kelima yaitu metode kuantitatif atau pilihan pebisnis. Kebanyakan pebisnis menggunakan metode kuantitatif, yaitu terutama pada perencanaan dan penentuan anggaran. Selanjutnya yaitu sumber data forecasting. Forecasting alias peramalan bisnis ini dilakukan berdasarkan fakta dan juga data. Data yang digunakan untuk metode forecasting ini dapat berasal dari data primer dan juga data sekunder.
Untuk data dari sumber primer ini berasal dari informasi tangan pertama yang dikumpulkan langsung oleh pihak yang melakukan forecasting. Dan data-data yang didapatkan dari hasil berbagai kuesioner, fokus group discussion, dan wawancara. Data dari sumber primer ini dapat dikatakan sebagai data yang paling dapat dipercaya. Untuk yang kedua yaitu sumber sekunder, yaitu informasi yang dikumpulkan dan juga diproses oleh pihak ketiga. Dan juga data ini dikelola dan dikumpulkan dengan rapi sehingga proses forecasting dapat menjadi lebih efisien. Selanjutnya, peranan dan kegunaan peramalan. Beberapa bagian organisasi di mana peramalan kini memainkan peranan yang penting. Di antara lain, ada penjadwalan sumber daya yang tersedia, penggunaan sumber daya yang efisien memerlukan penjadwalan produksi, transportasi, kas, personalia, dan sebagainya. Lalu penyediaan sumber daya tambahan waktu tenggang, lead time, untuk memperoleh bahan baku, menerima pekerja baru, atau membeli mesin dan peralatan dapat berkisar antara beberapa hari sampai beberapa tahun. Peramalan diperlukan untuk menentukan kebutuhan sumber daya di masa mendatang. Lalu penentuan sumber daya yang diinginkan, setiap organisasi harus menentukan sumber daya yang ingin dimiliki dalam jangka panjang. Keputusan semacam itu bergantung pada kesempatan pasar, faktor-faktor lingkungan, dan pengembangan internal dari sumber daya finansial, manusia, produk, dan teknologis. Semua penentuan ini memerlukan ramalan yang baik dan manajer dapat menafsirkan perkiraan serta membuat keputusan yang tepat. Ada 3 kegunaan peramalan, antara lain yang pertama menentukan apa yang dibutuhkan untuk perluasan pabrik. Lalu yang kedua menentukan perencanaan lanjutan bagi produk-produk yang ada untuk dikerjakan dengan fasilitas yang ada. Lalu yang ketiga menentukan penjadwalan jangka pendek produk-produk yang ada untuk dikerjakan berdasarkan peralatan yang ada. Selanjutnya ada jenis-jenis peramalan. Peramalan pada umumnya dapat dibedakan dari berbagai segi tergantung dalam cara melihatnya. Yang pertama dilihat dari jangka waktu ramalan yang disusun. Peramalan jangka panjang, yaitu peramalan yang dilakukan untuk penyusunan hasil ramalan yang jangka waktunya lebih dari 1,5 tahun atau 3 semester. Lebih tegasnya, peramalan jangka panjang ini berorientasi pada dasar atau perencanaan. Lalu peramalan jangka menengah, yaitu rentang waktu 1,5 tahun sampai 2 tahun. Untuk perencanaan penjualan, perencanaan produksi, dan perencanaan tenaga kerja tidak tetap. Lalu peramalan jangka pendek, yaitu peramalan yang dilakukan untuk penyusunan hasil ramalan yang dilakukan kurang dari 1,5 tahun atau 3 semester. Penetapan jadwal induk produksi untuk bulan yang akan datang atau periode kurang dari 1 tahun sangat tergantung pada peramalan jangka pendek. Kemudian dilihat dari sifat penyusunannya. Dibagi menjadi 2, yang pertama peramalan subjektif, yang kedua peramalan objektif. Untuk pengertian dari peramalan subjektif ini sendiri yaitu peramalan yang didasarkan atas perasaan atau intuisi dari orang yang menyusunnya. Dalam hal ini, pandangan atau ketajaman pikiran orang yang menyusunnya sangat menentukan baik tidaknya hasil peramalan. Yang kedua, pengertian peramalan objektif yaitu peramalannya didasarkan atas data yang relevan pada masa lalu dengan menggunakan teknik-teknik dan metode-metode dalam penganalisaan data tersebut. Dilihat dari sifat ramalan yang telah disusun, maka peramalan dapat dibedakan atas 2 macam, yaitu yang pertama, peramalan kualitatif atau teknologis, yaitu peramalan yang didasarkan atas data kualitatif masa lalu. Hasil peramalan yang ada tergantung pada orang yang menyusunnya, karena peramalan tersebut sangat ditentukan oleh pemikiran yang bersifat intuisi, judgement atau pendapat, dan pengetahuan serta pengalaman dari penyusunannya.
Metode kuantitatif dibagi lagi menjadi beberapa jenis, yaitu yang A, survei pasar. Dilakukan dengan mengumpulkan masukan atau pendapat dari konsumen yang mempengaruhi rencana pembelian selama periode pengamatan. Cara menghitungnya yaitu menggunakan kuesioner, wawancara langsung atau melalui telepon. Yang B, juri dari opini eksekutif. Dilakukan dengan meminta opini dari kelompok kecil yang terdiri atas manajer pemasaran, manajer produksi, manajer teknik, manajer keuangan, dan manajer logistik. Hasilnya baru dibuat perhitungan secara statistik. Cara menghitungnya yaitu dengan menggunakan focus group discussion atau FGD. Yang C, gabungan tenaga penjual. Dilakukan dengan mempertemukan dan meminta para penjual untuk memprediksi tingkat penjualan di daerah masing-masing. Hasilnya akan digabungkan sampai tingkat provinsi dan nasional. Cara menghitungnya melalui wawancara dan kuesioner. Yang D, metode Delphi, mirip dengan kuesioner, tetapi mempunyai kelebihan yaitu hasil lebih akurat dan profesional, dan mempunyai kelemahan yaitu membutuhkan waktu yang lebih lama. Cara menghitungnya yaitu melalui jawaban dari kuesioner yang terkumpul disederhanakan terlebih dahulu lalu diberikan kepada tim ahli untuk diolah dan diterjemahkan. Yang kedua yaitu peramalan kuantitatif. Peramalan kuantitatif ini memiliki pengertian yaitu peramalan yang didasarkan atas data kuantitatif pada masa lalu. Hasil peramalan yang dibuat tergantung pada metode yang digunakan dalam peramalan tersebut. Metode yang baik adalah metode yang memberikan nilai-nilai perbedaan atau penyimpangan yang mungkin. Peramalan kuantitatif hanya dapat digunakan apabila terdapat 3 kondisi sebagai berikut. Yang pertama, informasi terdapat tentang keadaan masa lalu. Yang kedua, informasi tersebut dapat dikuantifikasikan dalam bentuk data numerik. Dan yang ketiga, dapat diasumsikan bahwa beberapa aspek pola masa lalu akan terus berkelanjutan pada masa yang akan datang. Metode peramalan kuantitatif terbagi atas 2 jenis model peramalan yang utama, yaitu yang pertama ada metode deret berkala atau time series, merupakan metode peramalan yang didasarkan atas penggunaan analisa pola hubungan antara variabel yang akan diperkirakan dengan variabel waktu yang merupakan deret waktu. Cara menghitungnya menggunakan metode smoothing, metode Box-Jenkins, atau metode proyeksi tren dengan regresi. Yang kedua yaitu metode kausal, merupakan metode peramalan yang didasarkan atas penggunaan analisa pola hubungan antara variabel lain yang mempengaruhinya, yang bukan waktu yang disebut metode korelasi atau sebab akibat. Cara menghitung menggunakan metode regresi dan korelasi, metode input-output atau metode ekonometri. Metode kausal terdiri dari metode regresi dan korelasi, metode ekonometri, metode input dan output. Langkah-langkah melakukan peramalan. Yang pertama, menentukan tujuan peramalan atau forecasting diperlukan untuk merencanakan masa depan. Oleh karena itu, kita harus mempertimbangkan dan memutuskan peramalan apa yang sebenarnya dibutuhkan oleh kita. Yang kedua, mengevaluasi dan menganalisis data yang sesuai. Langkah ini melibatkan identifikasi data apa saja yang diperlukan dan data apa saja yang tersedia. Pengidentifikasian data ini akan berdampak pada pemilihan metode peramalan nantinya. Yang ketiga, memilih dan menguji metode peramalan setelah data dievaluasi. Langkah selanjutnya adalah memilih dan menentukan model atau metode peramalan yang tepat. 4. Menghasilkan peramalan. Setelah menentukan metode atau model forecast atau peramalan, mana yang akan kita gunakan, selanjutnya adalah menghasilkan ramalan yang kita butuhkan. 5. Memantau keakurasian peramalan. Forecasting atau peramalan merupakan proses yang berkelanjutan. Setelah membuat ramalan, kita harus mencatat apa yang sebenarnya terjadi atau aktual, dan kemudian menggunakan informasi tersebut untuk memantau keakurasian peramalan kita. Metode forecasting. Ada 4 metode forecasting utama yang dapat Anda gunakan untuk menentukan nilai masa depan, pendapatan, pengeluaran, biaya,
tren dan indikator serupa lainnya, yaitu 1. Metode garis lurus adalah metode penyusutan aktiva tetap di mana beban penyusutan aktiva tetap per tahunnya sama hingga akhir umum ekonomis aktiva tetap tersebut. Kedua, metode rata-rata bergerak adalah metode peramalan perataan nilai dengan mengambil sekelompok nilai pengamatan yang kemudian dicari rata-ratanya, lalu menggunakan rata-rata tersebut sebagai ramalan untuk periode berikutnya. Ketiga, regresi linier sederhana merupakan salah satu jenis regresi linier yang digunakan untuk mencari tahu korelasi antara variabel bebas dan terikat. Pada regresi linier sederhana terdapat satu variabel bebas dan variabel terikat. Keempat, metode regresi linier berganda dilakukan untuk mencari tahu korelasi antara variabel bebas dan terikat. Hanya saja pada analisis ini jumlah variabel bebas yang diteliti lebih dari satu. Contoh skill yang dibutuhkan dalam forecasting. 1. Kemampuan bisnis. 2. Keterampilan teknis. 3. Keterampilan manajemen data. Dan yang terakhir, kemampuan berkomunikasi. Selanjutnya yaitu studi kasus penerapan forecasting. Analisis peramalan penjualan rokok Golden pada PT Jitu Indonesian Tobacco Choi Surakarta. Sekilas tentang PT Jitu Indonesian Tobacco Choi Surakarta. Pada awalnya, perusahaan rokok Jitu didirikan pada sekitar tahun 1960 yang berlokasi di Kampung Sewu. Merupakan perusahaan milik perseorangan sebagai pemiliknya Bapak Sutantio, yang mana pada waktu produksinya hanya rokok kretek lintingan tradisional dengan beberapa tenaga kerja yang sebagian besar dari keluarga sendiri. Dengan berbagai kemajuan dan perkembangan perusahaan rokok Jitu cukup banyak, maka Bapak Sutantio mempunyai pemikiran yang lebih jauh untuk meningkatkan dan memperkuat perusahaannya. Resminya pada tahun 1964 dengan bentuk Badan Hukum Perusahaan Perorangan dengan izin pendirian nomor 8124 per 1964. Sebagai berikut. Data penjualan rokok Golden PT Jitu Indonesian Tobacco Choi pada bulan April 2009 hingga Maret 2010. Pada bulan April 2009, penjualannya yaitu sebanyak 9.183. Pada bulan Mei, penjualan sebanyak 10.428. Pada bulan Juni sebanyak 8.331. Pada bulan Juli sebanyak 12.300. Pada bulan Agustus sebanyak 13.531. Pada bulan September 12.745, pada bulan Oktober sebanyak 3.029, pada bulan November sebanyak 9.348, pada bulan Desember sebanyak 10.296, pada bulan Januari 2010 sebanyak 8.790, pada bulan Februari sebanyak 1.082, dan pada bulan Maret sebanyak 10.314. Yang pertama yaitu menggunakan metode rata-rata bergerak tunggal atau single moving average. Pada kali ini kita menggunakan periode waktu 3 bulanan, maka perhitungan peramalannya adalah Fn sama dengan sigma penjualan rokok Golden pada N periode sebelumnya dibagi dengan N. F Juli sama dengan 9.183 ditambah 10.428 ditambah 8.331 dibagi 3 dengan total 9.314. Jadi peramalan penjualan bulan berikutnya adalah sebanyak 9.314. Yang kedua yaitu menggunakan metode exponential smoothing. Untuk melakukan peramalan dengan metode exponential smoothing diperlukan satu data terakhir dan penimbang dengan A sama dengan 0,1, A sama dengan 0,2, dan A sama dengan 0,3. Adapun contoh perhitungan dengan A sama dengan 0,1. Fn sama dengan Fn-1 plus A dalam kurung Yn-1 dikurangi Fn-1. F April 2010 sama dengan 9.538 ditambah 0,1 dalam kurung 10.314 dikurangi 9.538. Jadi banyaknya penjualan selanjutnya adalah sebanyak 9.615,59. Sekian penjelasan materi forecasting pada kali ini. Semoga bermanfaat dan sampai bertemu di kesempatan selanjutnya.